Kapolsek Klut Selatan bersama petugas dari Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap hewan ternak masyarakat di Desa Suak Bakung, Kecamatan Klut Selatan, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Aceh Selatan. Dalam merupakan peninjauan, pendataan, dan sekaligus melaksanakan edukasi kepada para pemilik ternak, karena beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini kita mendengarkan isu yang beredar, dan itu bukan isu belaka, memang itu kenyataan terkait dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi di berbagai daerah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan stakeholder yang ada, baik daripada kecamatan, perangkat desa, dan demikian juga dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Selatan serta Keswan, ya, untuk melakukan pendataan dan pemantauan. Dan alhamdulillah pada kegiatan kita hari ini tadi tidak kita dapati, ya, tidak ada ternak yang mengalami atau ditulari oleh virus penyakit mulut dan kuku tersebut. Menurut AKP Andrianus, kegiatan ini perlu dimaksimalkan menjelang Idul Adha, dengan memberlakukan lockdown terhadap hewan ternak sehingga tidak terjadi pertukaran dari dalam dan keluar Kabupaten Aceh Selatan. Salah seorang petugas kesehatan hewan dari Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, Arfiandi, mengatakan hingga saat ini belum ditemukan adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Aceh Selatan. Kegiatan rutin yang kita laksanakan setelah merebaknya wabah PMK di Indonesia, terutama di daerah Aceh, yang dimulai dari Aceh Tamiang dan sampai saat ini sudah menjalar di 10 kabupaten di Provinsi Aceh. Alhamdulillah sampai saat ini di daerah kita Kabupaten Aceh Selatan belum ditemukan gejala ternak-ternak yang menderita penyakit mulut dan kuku. Adapun dalam untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Aceh Selatan ini, kami dari Dinas Pertanian juga sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kami sudah melakukan pengawasan lalu lintas ternak. Jadi untuk saat ini sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden untuk melakukan lockdown daerah, sehingga saat ini ternak tidak boleh masuk dan keluar dari daerah Aceh Selatan. Ini untuk membatasi pergerakan dari virus PMK ini. Yang kedua, kami juga melakukan surveillance ke peternak-peternak dengan memeriksa kesehatan ternak masyarakat. Dan ini untuk mencegah apabila ada yang menampakkan gejala itu segera diatasi. Jadi kita langkah dininya yaitu melakukan surveillance dengan melakukan pemeriksaan rutin ke ternak-ternak masyarakat. Dalam hal ini, alhamdulillah sudah terjalin kerjasama yang baik antara kami dari Dinas Pertanian melalui petugas kecamatan dengan Bapak Kapolsek yang ada di kecamatan-kecamatan beserta jajarannya, sehingga sampai dengan saat ini setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan, alhamdulillah belum ditemukan gejala yang mengarah ke PMK. Langkah yang ketiga yang diambil dinas yaitu melakukan sosialisasi kepada peternak dan masyarakat. Hal ini perlu kami lakukan. Yang pertama, karena PMK ini adalah penyakit yang baru muncul lagi di Indonesia, sehingga kami perlu menambah wawasan masyarakat tentang penyakit mulut dan kuku ini. Jadi kami memberikan bagaimana gejalanya,
yaitu yang pertama ciri khasnya adanya lepuh pada gusi dan lidah, kemudian ada luka di kuku yang terkadang sampai kukunya lepas, dan juga adanya keluaran leleran air dari mulut. Itu gejala-gejala khas yang apabila nanti ditemukan segera melapor kepada petugas, atau baik itu petugas dari Dinas Pertanian ataupun dari petugas kepolisian. Di samping itu juga kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak takut mengkonsumsi daging sapi, kerbau, kambing, dan domba. Karena penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia. Tapi kita perlu mewaspadainya karena tingkat penularannya sangat cepat dan tinggi. Penularannya sampai dengan 100%. Sehingga apabila ini kita tidak jaga, nanti sangat mengganggu ketersediaan hewan ternak kita di daerah. Keamanan ini juga kami sosialisasikan untuk menyambut bulan depan, itu sudah masuki bulan Zulhijjah, di mana itu biasanya tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging, terutama kerbau dan sapi, kambing, itu tinggi. Jadi agar tidak mengganggu kegiatan ibadah, jadi kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa penyakit ini aman bagi masyarakat, tetapi yang tidak aman hanya kepada ternaknya. Berhubung saat ini ternak dari luar, karena kebiasaan kita dari tahun yang lalu itu 80% ternak kurban itu didatangkan dari daerah luar. Jadi berhubung saat ini sudah ada pembatasan, sehingga nanti yang bisa dilakukan hewan kurban itu yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Nah, langkah-langkah untuk pencegahannya itu kami terus melakukan pemantauan kepada agen-agen pengumpul ternak dan dilakukan pengecekannya. Dan dari dinas juga akan membentuk tim pemeriksaan hewan kurban yang nanti ditempatkan di titik-titik tempat pemotongan hewan kurban. Sehingga kami akan memberikan jaminan bahwa ternak yang dikonsumsi masyarakat pada hari raya kurban nanti adalah ternak yang sehat. Sementara itu salah seorang peternak, Botlimus mengatakan, akibat terjadinya wabah PMK, nilai jual hewan ternak terutama sapi sudah mulai mengalami penurunan harga. Hal ini berakibat buruk bagi peternak saat memasuki Idul Adha, sebab biasanya penjualan hewan kurban merupakan suatu yang ditunggu-tunggu peternak, ucapnya. Dapat informasi dari dinas, berarti kami tidak membiarkan ternak kami bebas liar lagi, dan kami mulai mengandangkannya. Harapan kami selaku peternak, nanti dari dinas nanti tolonglah dikasih vaksinasi ternak kami. Kalau kami selaku peternak, dampaknya itu menurunnya nilai jual bagi petani. Kadang-kadang itulah yang membuat kami agak sedikit agak malas lah untuk beternak. Kalau penyakit ini insya Allah untuk sementara ini belum ada. Kalau daerah kita ini, kalau di Kecamatan Pulau Selatan, yang telah yang diperiksa memang belum ada lagi. Botlimus berharap, edukasi dan sosialisasi terhadap peternak dapat terus ditingkatkan, sehingga peternak dapat memahami bahaya PMK dan cara pencegahannya.